sampai 41, saya akan mulai membaca ayat 13. Jemaat menanggapi ayat 14, kita pertanggapan sampai ayat yang ke-41. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang telah memberikan kepada kami cahaya terang Injil, hari ini kami sekali lagi membaca firman-Mu yang adalah kebenaran. Biar Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami, memberikan juga terang dalam hati kami. Sehingga kami mengerti firman-Mu, kami digerakkan oleh firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kuduskanlah kami ya Tuhan melalui Roh-Mu yang adalah kudus itu. Tolong kami, cerahkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, jadi bagian ini bicara mengenai bagaimana ironi orang yang buta makin lama makin bisa melihat. Dan ironi bahwa ada orang yang katanya bisa melihat tapi makin lama makin larut dalam kebutaan. Itu ironinya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 11, orang itu ketika ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Dia menjawab, orang yang disebut Yesus itu loh yang menyembuhkan saya. Jadi dia disembuhkan, lalu kemudian dia tidak tahu siapa yang menyembuhkan karena ketika dia balik dari kolam Siloam, loh Yesusnya sudah tidak ada. Dia ditangkap saudara, lalu dibawa ke orang Farisi. Loh kamu kok bisa sembuh? Siapa sembuhkan kamu? Itu orang yang namanya Yesus itu. Hanya itu yang dia tahu. Lalu kemudian bertumbuh ayat 17. Menurut kamu dia siapa? Dia seorang nabi. Tadinya cuma tahu namanya Yesus. Dia siapa? Oh dia orang penting loh, dia nabi loh. Muncul lagi ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dari namanya saja menjadi dia seorang nabi, berikutnya orang ini mengetahui Yesus itu datang dari Allah. Ada progres saudara. Dan puncaknya ayat 38, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi saudara ada orang yang buta dari lahir, dan orang itu mengatakan tadi, tidak pernah ada bukan dari zaman dulu, orang yang buta dari lahir melek, menunjukkan apa saudara ayat itu? Itu menunjukkan mujizat ini unik. Tuhan di dalam perjanjian lama mengizinkan tidak ada orang yang disembuhkan dari lahir buta jadi melihat. Maka di sini dijelaskan, kamu tahu kan dalam sejarah kita tidak ada kan orang buta dari lahir melek. Coba lihat nabi siapa, mungkin seolah-olah kita bisa parafrase begitu. Ini mujizat yang unik. Lah orang yang melakukan kuasa begitu besar, masakan kamu bilang dia orang berdosa? Masakan dia tidak kamu kenal? Katanya kamu ahli Taurat, kamu katanya orang-orang yang pintar Alkitab dan sebagainya. Masa kamu tidak tahu dia dari mana? Saudara sekalian, jadi orang yang menyebut dirinya melihat, saya ngerti, I see, aku tahu, aku lihat. Tapi ternyata Yesus akhirnya mengatakan, enggak, kamu itu buta. Sementara orang yang buta dan ngaku saya buta, dia bertumbuh makin melihat saudara. Jadi pengetahuan orang buta tersebut mengenai Yesus makin lama makin jelas, makin lama makin terang. Dari cuma tahu nama, lihat sifat-sifatnya, lihat dia datang dari mana, sampai tahu dia Tuhan dan bukan itu saja, sujud di depan Tuhan. Saudara sekalian, Yohanes pasal 9 menunjukkan bahwa kita itu bukan hanya sekedar melihat fakta lalu ketemu kebenaran, tidak saudara. Celakanya ketika kebenaran itu, dalam hal ini kita melihat sang kebenaran itu sendiri, Yesus ketika datang, apakah mereka melihat kebenaran? Mereka melihat saudara, tapi sayangnya semua orang melihat kebenaran dengan selubung masing-masing. Saudara sekalian, orang Farisi berhadapan dengan Yesus. Lalu Yesus menyembuhkan saudara. Ada dombanya yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu faktanya saudara. Orang buta itu kan cuma tahu satu fakta. Aku nggak tahu dia dosa apa enggak, kamu jangan tanya aku. Lah yang kamu tahu apa? Aku cuma tahu satu hal, cuma satu. Yaitu apa? Tadinya aku buta, sekarang aku melek. Cuma itu yang aku tahu. Aku hanya tahu itu. Satu hal saja aku tahu. Nah saudara, bukankah harusnya kalau kita sebagai gembala diceritain itu loh. Jemaat kita yang sudah lama sakit itu sekarang bisa sembuh loh. Gak bisa lihat dari lahir. Tiba-tiba sekarang melek. Oh puji Tuhan yuk kita besuk yuk. Bawain buah, bawain roti kan gitu saudara ya. Kita doa sama-sama. Puji Tuhan kita syukuran yuk. Teman-teman gereja yuk bawa macam-macam datang ke rumahnya dia. Kita syukuran, kita pesta merayakan kebaikan Tuhan. Kan begitu saudara. Tetapi apa yang terjadi? Loh kamu sembuh ya? Sembuh loh. Bapak, aku dari lahir buta. Oh gitu ya, sembuh ya? Sembuh. Bagaimana kamu disembuhkan? Diinterogasi saudara. Dibesuk enggak, diinterogasi. Diintimidasi. Ini gembala macam apa saudara? Terus ada yang komentar. Wah ini yang menyembuhkan kamu pendosa ini. Loh kenapa? Karena dia menyembuhkan di hari Sabat.
Kebenaran berdiri, kebenaran menunjukkan belas kasihan, dan yang dilihat oleh orang itu adalah pelanggaran. Yesus pun mau dihakimi oleh dia. Inilah manusia yang buta di dalam dosanya, saudara. Yesus datang menunjukkan belas kasihan dan dihakimi oleh orang yang katanya mengenal Tuhan. Yesus menunjukkan ironi ini, saudara. Orang ini tidak datang dari Allah, kata sebagian orang itu. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Saudara, Yohanes di sini menunjukkan bahwa Yesus itu sengaja. Yesus kan bisa saja mengatakan, saudara, melihatlah, gitu kan ya. Pluk, dia melihat. Tapi coba saudara lihat ya, ada kata yang diulang-ulang. Baik oleh orang Farisi maupun oleh orang buta itu. Yaitu apa? Oh, Yesus itu membuat adonan lumpur. Lalu oles ke mataku. Itu diulang-ulang, saudara. Ya. Apakah maknanya? Nah, yang pertama, saudara ya, Yesus kan meludah ya di bagian sebelumnya. Cuh, gitu. Dia campur kepada tanah, lalu dioleskan ke mata, disuruh cuci muka di kolam Siloam. Pembaca modern mengatakan, tidak higienis Tuhan Yesus ya. Gitu. Kan jorok ya. Itu kan ada banyak kuman dan sebagainya, mikroorganisme kan banyak. Itu orang zaman modern, saudara. Kalau orang zaman dulu baca kayak begitu, responnya tidak seperti itu. Biologi belum secanggih sekarang, saudara. Dan di dalam tradisi zaman itu, penggunaan ludah untuk kepercayaan bahwa itu berguna bagi mata, itu sudah pada umumnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak membuat jijik, wah ini kurang ajar. Tidak, saudara. Itu medisinal pada waktu itu, lumrah. Yang tidak lumrah adalah ini bukan cuma bikin mata dingin atau apa. Ini Tuhan mau lakukan untuk bikin melek. Nah itu yang tidak normal, saudara. Ini extraordinary. Nah, saudara-saudara sekalian, penafsir-penafsir awal seperti Bapak Gereja Irenaeus itu mengatakan, sudah sejak awal dia mengatakan, ini Tuhan Yesus seperti melakukan recreation. Ingat saudara ya, bahwa Allah membentuk kita dari tanah ya kan. Waktu itu ada embun ya kan, dibentuk lalu jadilah manusia. Sekarang ada bagian manusia yang Tuhan akan cipta. Manusia itu tidak bisa melihat dalam dosa. Sekarang dia adalah sumber terang. Sang Logos, Yohanes 1 ayat 1. Sekarang mencipta ulang. Dari apa? Dari adonan itu. Ini tafsiran Irenaeus. Dan sampai hari ini dipercaya mengandung kebenaran. Betul juga itu. Ada nuansa itu. Yesus sedang mencipta. Yesus sedang menunjukkan kuasanya. Dia menyembuhkan orang itu. Saya Tuhan yang akan menciptakan sesuatu yang seperti baru. Tadinya tidak bisa melihat, sekarang melihat. Kamu yang hidup dalam kegelapan, saya berikan terang. Tetapi apapun itu saudara, meskipun tafsiran ini juga bisa dibenarkan. Sesuatu yang penting yang menjadi catatan adalah Yesus sengaja melakukan itu. Sehingga ada bahan untuk kontroversi. Kalimat orang itu sudah aduk lalu mencampur, menunjukkan sebab akibat bukan saudara. Ya kalau misalnya orang itu cuma ndongo, berdoa, aku melek, wah itu mah bisa kebetulan saja gitu ya. Tetapi sekarang tidak bisa dielakkan sebab akibatnya. Yesus membuat sesuatu, melakukan sesuatu, suruh orang pergi ke kolam, setelah dicuci sembuh. Berarti ini adalah akibat dari Yesus. Dan medianya adalah, caranya adalah adonan itu. Dan itu diperbincangkan saudara. Yang menarik yang diperbincangkan adalah apa saudara? Fokusnya cuma satu. Kenapa Yesus menyembuhkan di hari Sabat? Dan saudara, Yohanes mengangkat ini. Yesus membuat adonan lumpur di hari Sabat. Meskipun saya tidak mempelajari aturan orang Farisi zaman itu, apakah membuat adonan termasuk dosa apa tidak pelanggaran hari Sabat. Tapi dari redaksi Yohanes, kalimat dia menunjukkan bahwa Yesus dianggap melanggar hari Sabat karena bikin adonan. Ini loh saudara. Orang berdoa, enggak melanggar hari Sabat tuh Yesus berdoa kok.
menyembuhkan, dia berdoa tuh, yang akhirnya dia sembuh, Yesus berdoa. Tapi sekarang bukan sekedar berdoa, saudara. Dia mengoles itu. Di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan, aku ini Tuhan atas hari Sabat loh. Hari Sabat itu peraturan yang aku bikin untuk kebebasan kamu. Dan sekarang saya Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hari Sabat. Mau melakukan sesuatu, diprotes. Tidak bisa kamu begitu. Di depan kebenaran, di depan pembuat Sabat, saudara. Ya. Maka di sini orang itu mempertanyakan Tuhan Yesus. Dan di antara mereka sendiri debat, saudara. Ada yang mengatakan, bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda demikian? Orang Farisi sendiri debat. Yang satu setuju Yesus itu dari Allah, yang satu tidak setuju. Tapi dua-duanya, saudara, faktanya adalah menunjukkan bahwa mereka melihat kebenaran dari persepsi seleksi mereka masing-masing. Mereka itu ketika melihat kebenaran tidak pernah melihat fakta apa adanya. Itulah kita, saudara. Ada banyak hal yang membuat akhirnya penglihatan atau tafsiran kita itu dipengaruhi. Ya, misalnya, saudara, persepsi itu membuat kita tidak bisa melihat apa adanya. Ada orang, misalnya kita tidak suka, saudara. Kita sebel sama satu orang. Orang itu tidak menyapa kita. Kita ngomong apa, saudara? Ah, benar kan? Dia nggak suka sama saya. Dia tidak menyapa itu fakta. Dia suka atau tidak sama saudara, itu belum tentu. Tapi ketika dia tidak menyapa, saudara mengatakan, dia memang tidak suka sama saya. Apakah itu kebenaran? Belum tentu loh, saudara. Tapi yang pasti kita melihat sebuah fakta dari persepsi kita. Terus dia nyapa, saudara. Tadi kan kalau nggak nyapa kita bilang dia memang nggak suka saya. Dia nyapa kita, pagi Pak, pagi Bu. Kita bilang apa, saudara? Tuh kan, sok akrab, munafik menutupi kebenciannya, gitu kan ya. Jadi kita tuh seperti itu. Dia diem, nggak nyapa, ya, tetapi juga tidak menolak kita gitu ya. Jadi dia diam saja. Kita bilang apa? Tuh kan, lihat sombong. Dia ngajak kita bicara, saudara. Pak, ini gini, Bu, ini gini. Nah kan cari muka. Jadi kita itu, saudara, seringkali tidak mau mencari fakta. Kita ingin membuktikan apa yang sudah kita percaya dari fakta itu. Dan ini yang terjadi, saudara. Kebutaan orang Farisi oleh karena dia sudah dikunci oleh teologinya yang bermasalah. Dan ketika dia melihat Yesus, yang dia lihat bukan kebenaran. Orang Farisi misalnya ayat 24 mengatakan apa, saudara? Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta. Orang itu kan sampai kesel kan, saudara. Ditanya terus, gimana caranya kamu disembuhkan? Gimana disembuhkan? Dia bilang, aku kan udah ngomong. Tapi kamu enggak mau denger, kata dia. Itu poinnya. Saya sudah ngomong, kamu yang enggak mau denger. Jangan-jangan kamu mau jadi muridnya ya, disindir, saudara. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Konyol, saudara ya. Ayo, di depan Allah, kamu harus mengatakan kebenaran. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Loh. Ini kan investigasi. Ini kan penyelidikan. Tapi kok sudah kamu kasih kesimpulan, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ini kan kesimpulan. Belum diselidiki tuntas kok sudah mengambil kesimpulan Yesus orang berdosa. Jadi dia mengatakan, hei orang buta yang sekarang melek, jangan bohong, katakan kebenaran. Tapi dia sendiri tidak siap untuk menerima kebenaran. Dia sendiri menutupi kebenaran dengan dustanya dia. Kami tahu, kata dia. Kami tahu orang itu orang berdosa. Jadi gini, ayo coba ngomonglah kalimat-kalimat yang bisa kita masukkan untuk mendukung kesimpulan kami ya. Jadi kami mau mengadili Yesus, kesimpulannya harus Yesus itu orang berdosa. Ayo kasih sesuatu, gimana kamu disembuhkan? Ayo ngomong sesuatu, pakai nama Allah-Allah lain atau gimana? Dia sesat kan? Enggak kok, dia enggak sesat. Lu kok begitu? Kamu enggak mengatakan benar. Jadi apa itu benar, apa itu salah bagi orang Farisi? Benar kalau mendukung kesimpulan dia. Salah kalau tidak mendukung kesimpulan dia. Kita punya opini, saudara, tentang anak kita, istri kita, ya.
suami kita, orang lain, gereja lain, dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang saudara, kita tidak cukup mendengarkan mereka ketika kita sudah punya asumsi awal. Kita sudah kunci itu. Kita tidak mau mendengar dari orang lain, tidak mau mendengar dari pasangan kita. Pokoknya kata kita, sudah seperti itu. Dan apapun yang dilakukan, jangan-jangan kita anggap harus cocok pada kesimpulan yang sudah kita buat. Saudara sekalian, orang Farisi datang bukan untuk mengapresiasi dan bersuka cita atas kesembuhan orang itu. Tetapi untuk menginterogasi. Dombanya loh saudara, sakit puluhan tahun sembuh loh saudara, kok diinterogasi? Saudara, wawancara sama interogasi kan beda kan saudara? Ngobrol dengan interogasi dengan wawancara itu kan berbeda. Ngobrol itu paling ringan saudara. Ya. Ngobrol tuh ngalor ngidul gitu. Kalau wawancara mulai menggali. Ya. Kalau seandainya ibu atau bapak ditempatkan di divisi ini, lalu kemudian anak buah Anda itu telat kerja terus, apa yang akan Anda lakukan ya? Nah, ini wawancara saudara, menggali. Oh, kalau mereka telat kerja terus, saya akan periksa permasalahannya apa. Oh, terus gimana ya? Iya, saya akan lihat ini dari orangnya atau dari situasinya atau dari sistemnya. Jangan-jangan kita itu karena sistemnya apa kepagian kah atau apa sehingga orang telat, atau misalnya kantor kita itu parkirnya di sebelah mana, di mana sehingga itu memakan waktu, atau ternyata mungkin memang orangnya bermasalah. Jadi menurut Anda setelah itu bagaimana? Setelah itu dipetakan masalahnya apa, baru kita akan, nah kita itu wawancara saudara. Ya, bagaimana kalau Anda melihat diri Anda sendiri ya, menurut Anda tuh orang seperti apa? Tolong deskripsikan Anda tuh seperti apa. Oh saya tuh orangnya begini, gini. Ah itu namanya wawancara. Saudara. Ya. Interogasi bukan wawancara. Kalau interogasi, ngaku kamu gini kan? Gitu. Kalau wawancara kan enggak boleh saudara ya. Ngaku kamu pernah tahun sekian ini kenapa? Ini kamu pernah ini loh, pernah keluar kerja dari tempat lain nih, kenapa ini? Cuman setengah tahun loncat-loncat. Ayo ngaku. Ya kamu ini ya orangnya bosenan ya, atau kamu nggak niat kerja. Ini kamu ada kasus ya. Ayo ngaku. Enggak, saya cuman ayo ngaku. Cot, pakai lampu disorot gitu kan ya. Itu interogasi saudara. Gak bisa kayak begitu. Lah ini jemaat sembuh diinterogasi. Kamu disembuhkan sama siapa yuk? Caranya seperti apa? Lah kok jahatnya kayak begini saudara? Saudara, ini nanti kan pasal 9 Yesus mengetengahkan ini, pasal 10 Yesus bicara apa saudara? Akulah gembala yang baik. Karena Yesus kasih tahu lihat nih, bagaimana mungkin ada gembala yang dombanya baru sembuh diinterogasi. Dan endingnya nanti dombanya itu ketika mengatakan kebenaran dibuang saudara, diusir. Tadi kita baca kan, dia diusir, Yesus cari. Setelah itu masuk pasal 10, akulah gembala yang baik. Saudara sekalian, ironi sekali ketika seseorang sudah dikuasai oleh asumsi-asumsinya dan akhirnya tidak terbuka untuk menerima fakta yang lain. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita sudah memutlakkan semua apa yang kita anggap sebagai kebenaran? Baik itu pada diri kita sendiri maupun pada orang lain. Saya itu pokoknya murah hati titik. Orang lain bilang, kok kamu kayaknya agak sedikit pelit. Gak bisa. Tunggu dulu saudara, apakah itu betul? Jangan-jangan orang lain itu benar. Setidaknya kita bukan menjadi seorang relativis tentu saja. Tetapi setidaknya kita mempunyai ruang yang terbuka untuk orang boleh memberikan sesuatu bagi kita untuk kita renungkan. Karena kita bukan Tuhan. Dan kita bukan kebenaran saudara. Nah ini yang pertama saudara, orang-orang Farisi yang menutup dirinya, yang tidak bisa lagi dikoreksi. Mengatakan melihat tetapi sebetulnya mereka orang buta. Dan Yesus mengatakan, lah kalau kamu tuh sebetulnya buta, ya itu enggak masalah. Kamu mengaku, saya buta Tuhan, celikkan mata saya. Tapi jadi masalah karena kamu itu buta. Dan kamu mengatakan bisa melihat, tetaplah dosamu. Problem saudara orang-orang yang seperti itu.
Dan mungkin kita menjadi orang yang kepadanya firman ini diberikan, saudara. Saudara, yang kedua adalah orang tua ya. Kita melihat orang tua si orang buta itu, dia dipanggil, saudara. Apakah ini anakmu? Dijawab, ya. Apakah ia lahir buta? Dijawab, ya. Jadi saudara, penyelidikannya kan sudah benar. Orang tuanya itu bersaksi bahwa dia memang lahir buta. Jadi isu mengatakan dia pura-pura buta itu bisa dibantah, saudara. Karena orang tuanya sendiri bersaksi. Kan saudara pernah lihat kan, pengemis di lampu merah itu dituntun gitu ya. Tapi di klakson, dia bisa langsung lari, lompat gitu sambil buka mata. Ini kan pura-pura begitu kan. Jadi kan ada orang-orang yang pura-pura seperti itu. Ya, saya pernah lihat satu video itu, ada orang yang pakai kursi roda atau gimana, tiba-tiba ada di prank, ada muncul sesuatu yang berbahaya, langsung dia lompat, dia lari-lari saking kagetnya gitu ya. Terus ketahuan di prank, marah-marah dia juga ketahuan dia menipu gitu. Nah jangan-jangan dia menipu nih, dia nggak buta nih, tetapi dibuktikan oleh orang tuanya, ya dia memang lahir buta kok. Pertanyaan berikutnya, saudara, jadi 2 pertanyaan ini dijawab. Apakah ini anakmu? Apakah ia lahir buta? Sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana sekarang ia dapat melihat? Tiba-tiba orang tuanya ngomong, ya kan sudah dewasa, tanya sendiri sama dia. Loh kok tiba-tiba jadi jawabannya seperti itu, saudara? Kan dia tahu, anaknya bersaksi sama dia. Ma, Pak, aku bisa lihat karena ada orang namanya Yesus. Saya ketemu dia, Yesus menyembuhkan saya. Oh, kamu disembuhkan oleh Yesus. Karena ditanya, gimana caranya dia melihat? Kan orang tuanya bisa jelasin, anak saya cerita, dia ketemu Yesus. Yesus bikin adonan dari lumpur, ditaruh ke matanya dia. Lalu dia cuci mata di kolam Siloam, dia sembuh. Klop kan kesaksiannya. Tapi orang tuanya enggak mau bersaksi. Tanya aja sama dia kan udah gede. Kenapa saudara? Yohanes menulis, sebab mereka takut pada orang-orang Yahudi. Dia bisa dikucilkan. Orang tuanya tahu. Aku kalau bersaksi ada impactnya pada kehidupan sosialku. Jadi kalau kita melihat sejauh ini saudara, orang-orang Farisi itu problem salah melihat. Gagal melihat. Karena hermeneutik mereka, karena ideologi mereka membuat mereka tidak bisa melihat Yesus kebenaran. Berapa banyak orang sekarang oleh karena berbagai macam ideologi, kepercayaan atau apapun yang mereka sudah pegang, mereka tidak bisa melihat Yesus. Kok juru selamat mati, kok juru selamat disalib, mereka tidak bisa melihat itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan bagi orang-orang itu, salib itu kebodohan. Tapi bagi orang yang di dalam Tuhan, kita akan tahu itu bukan kelemahan, itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Itu bijaksana yang tertinggi. Saudara sekalian, kalau orang Farisi jatuh ke situ, para tetangga ada problem apa dengan melihat? Mereka tidak mau melihat atau tidak peduli. Ditanya, itu pengemis buta itu ya? Hah? Yang mana? Berarti tidak pernah lihat saudara. Tiap hari lewat dia ngemis, yang mana? Masa yang itu ya? Karena orang yang menderita jadi tak terlihat atau kita nggak mau melihat. Satu sisi saudara, orang yang menderita itu kadang bisa merepotkan. Satu sisi. Tapi sisi yang lain saudara, kita ini kan juga orang yang diberikan di dalam satu komunitas. Sehingga kita juga perlu belajar melihat. Kita perlu belajar melihat. Kadang-kadang orang yang susah jadi nggak terlihat di mana dia. Karena dia sedang susah. Pada waktu dia sedang sukses dia kelihatan. Pada waktu dia susah nggak kelihatan. Itu orang yang buta itu, yang mana ya? Loh kan kamu kan sering lewat. Oh aku nggak perhatian, kan cuman pengemis saja. Saya nggak perhatikan. Lalu apa masalah dari orang tuanya? Kalau orang tuanya saudara, dia melihat tetapi tidak berani bersaksi karena takut. Nah ini tipe macam orang yang lain saudara. Kita juga begitu. Kita bisa tidak mau melihat. Ada orang-orang yang terinfeksi oleh asumsi. Tetapi ada orang-orang juga yang lihat
tapi tidak berani bersaksi. Kenapa? Karena takut. Karena kalau aku bersaksi, aku lihat kebenaran sih, aku tahu, tapi aku nggak mau bersaksi. Suatu hari saya sedang dibawa oleh satu orang pergi ke tempatnya tukang ini loh, saudara, apa refleksi atau apa gitu loh. Kalau di kampung dulu kan ada orang-orang yang dianggap sakti kan saudara ya. Karena pengobatannya itu luar biasa gitu ya. Nah itu saya dianggap pergilah ke satu tempat situ, lalu yang mijet itu seorang yang unik gitu ya. Kakek-kakek umur kira-kira 75 atau gimana, tapi badannya sehat, masih naik motor besar dan sebagainya. Saya dipijit oleh dia, gitu ya. Wah kesakitan gitu kan, pijit sama dia. Terus tiba-tiba, waktu itu saya masih SMA saudara. Ya, ada cedera, dipijit, terus tiba-tiba dia ngomong begini. Kamu Kristen ya? Iya Pak, gitu. Sambil kesakitan gitu. Dia lihat-lihat kiri kanan. Jangan bilang-bilang, saya juga Kristen. Nah, meskipun saya SMA, tapi kan saya sudah diajari di sekolah minggu dulu dan sebagainya, kan dengar khotbah gitu. Bahwa kalau kita Kristen jangan ditutup-tutupi gitu loh saudara. Terus saya nanya, Pak, Bapak Kristen kenapa enggak berani bilang Kristen? Shh, di sini kalau jadi Kristen bisa dibunuh. Oh, gitu ya Pak ya? Iya, saya bisa dikucilkan, bisa di apa. Yang penting kan di dalam hati saya percaya Yesus. Jangan bilang-bilang ya, tapi kita seiman. Aku senang ketemu orang seiman, kata bapaknya gitu. Saya waktu itu juga enggak bisa ngomong apa-apa, masih SMA kelas 1 gitu ya. Lalu juga waktu itu mau menasihati apa, seorang kakek umur 70 tahun mau jadi kakek, kamu juga harus berani. Saya enggak punya keberanian kalau salah dan sebagainya, tapi saya cuman dalam hati mikir, kayaknya ada sesuatu yang salah apa ya gitu ya. Tapi ya kayak ya terima kita seiman dan sebagainya. Waktu itu cuma sampai di situ. Tapi saya ingat peristiwa itu. Jangan bilang-bilang ya, saya ini Kristen. Ya, saya tidak menyederhanakan apa yang dialami oleh kakek itu. Mungkin dia mengalami tekanan yang berat dan sebagainya. Tetapi saudara, bagaimanapun juga, seorang yang melihat kebenaran, dia suatu hari harus berani bersaksi. Kalau sekarang saya akan bilang, kakek saya nggak tahu apa yang kamu alami, tetapi saya doakan kamu suatu hari kamu makin bertumbuh, kamu makin hari makin belajar menyatakan imanmu. Mungkin sekarang kamu takut, saya berdoa harap suatu hari nanti kamu berani. Seorang anak cerita sama saya, Pak Ivan, saya Kristen tapi saya diam-diam. Karena kalau papa mama tahu saya Kristen saya diusir. Menurut Bapak bagaimana? Boleh kan Pak? Saya kalau tidak ikut sembayangan, saya kalau misalnya tidak nurut mama papa agamanya, maka saya akan diusir dari rumah. Saya bisa dipukuli. Saya takut Pak Ivan. Jadi saya tetap berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi diam-diam di depan mama papa. Saya seperti berdoa menurut mama papa. Tapi sebetulnya saya berdoa sama Tuhan Yesus. Menurut Bapak bagaimana? Saya jawab sama dia. Kalau saya jadi kamu. Saya akan siap diusir dari rumah. Saya akan menyatakan iman saya. Tetapi saya tidak mau paksakan pada kamu. Pak Ivan cuma bisa doakan. Harap kamu menjadi kuat dan suatu hari pelan-pelan belajar menyatakan imanmu dalam situasi apapun. Ya, saya tidak tahu kondisinya, saya tidak tahu seberapa parah orang tuanya. Tetapi satu hal yang saya yakin pasti, kalau anak itu pelan-pelan kuat, maka dia akan bersaksi. Nah orang tua dari si buta ini tidak bisa. Saudara. Kalau saya mengatakan kebenaran, saya nanti kehilangan komunitas, saya tidak bisa di sinagoge, mungkin saya tidak bisa kerja. Kalau saya dagang, siapa yang beli dagangan saya? Jangan-jangan saya kehilangan jabatan saya kalau zaman sekarang. Saya kehilangan reputasi saya, penerimaan keluarga. Saya akan kehilangan banyak hal, pekerjaan saya dan sebagainya. Jadi persoalannya bukan sekedar saya tidak tahu kebenaran saudara, tetapi apakah saya berani menerima konsekuensi ketika menyatakan kebenaran. Sehingga akhirnya orang tua itu kompromi. Dan bukankah orang Kristen seringnya mungkin jatuh ke dalam kompromi saudara.
Kompromi itu halus, tidak terang-terangan. Tidak ada orang Kristen bangun pagi, hari ini saya mau nyangkal Yesus, tidak ada saudara. Hari ini aku mau bersaksi bahwa aku nggak kenal Yesus. Tidak begitu orang Kristen biasanya saudara. Biasanya lebih halus, aku sebenarnya sih nggak setuju sih sama pendapat itu. Tapi diam-diamlah aku nggak mau cari masalah sama bos. Ya. Saya nggak mau cari masalah, sudahlah biarin aja. Ini salah sih. Tapi kalau aku bilang yang benar, posisi saya bisa terancam ini. Ya sudahlah, ikut aja lah gitu. Saya tetap Kristen kok. Cuma ya seperti tadi, ya saya diam-diam aja sih. Saudara, biasanya levelnya kompromi, sesuatu yang dianggap lebih halus. Tetapi kompromi adalah penolakan terhadap kebenaran juga, meskipun seolah-olah tidak total. Ujung-ujungnya adalah kenyamanan kita, seperti Pilatus kan saudara. Pilatus tuh mau bijaksana. Saya mau tolongin Yesus, tapi saya juga tidak mau kehilangan jabatan saya. Gimana jalan keluarnya? Sudahlah, Yesus dicambukin aja deh, sampai babak belur. Cambukin. Ya. Udah gitu keluarin, Barabas yang jahat, sandingin sama Yesus. Dipikir pakai cara lihainya dia itu, Yesus bisa dibebaskan. Sekarang pilih, kata Pilatus. Menurut Injil Matius, kita bebaskan Yesus Barabas atau Yesus yang adalah Kristus. Ternyata namanya dua-dua Yesus, saudara. Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Jawabannya mengejutkan, bebaskan Barabas, salibkan Yesus Kristus. Itulah Pilatus, saudara. Mau menyenangkan dua-dua, tidak bisa. Sehingga akhirnya ketika sudah dipilih, pilih salah satu, dia pilih apa saudara? Pilih Yesus, pilih kebenaran. Dia tahu yang benar kan, dibilang, dia tahu Yesus tidak bersalah. Dia tahu Yesus mau dihukum mati karena orang-orang itu iri sama dia. Dia tahu kebenaran saudara. Dia pilih jabatan atau Yesus saudara? Jabatan. Itu problem mirip sama orang tua, orang buta ini. Dia tahu kebenaran. Tapi dia tidak berani memegang kebenaran. Saudara sekalian, berbeda dengan orang buta. Orang buta ini ditekan loh saudara. Tetapi ketika ditekan, imannya makin jelas. Ada keindahan di sini. Ada orang yang ditekan, dia akhirnya kompromi. Tetapi orang buta ini ditekan dan kita bersyukur, dia seorang yang terus bertumbuh di tengah tekanan. Orang buta ini seorang yang humble di hadapan Tuhan. Dia enggak tahu, bilang enggak tahu. Aku enggak tahu. Aku cuma tahu satu. Aku tuh cuma tahu aku tadinya itu buta, sekarang lihat. Sudah, itu aja yang aku tahu. Saudara, makin dia ditekan, makin dia bertumbuh imannya. Ini yang menarik. Dari cuma tahu namanya Yesus sampai menyembah Yesus. Saudara-saudara sekalian, dan karena dia ikut Yesus, dia terasing karena kesaksiannya. Dia dibuang oleh komunitas agama, oleh karena dia bersaksi bahwa Yesus menyembuhkan dia. Sehingga mengikut Yesus tidak selalu membawa penerimaan sosial yang besar bagi kita, saudara. Ada kalanya ketika kita mengikut Yesus, kita justru dibuang. Ini yang ditulis dalam Yohanes pasal 9. Tapi yang menarik adalah kadang justru setelah mata kita dibuka, kita dihadapkan dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau lihat, saudara. Penolakan gitu ya. Dibuka loh kok. Yang aku lihat kok penolakan kejahatan dunia ini. Pertanyaannya apakah setelah dibuka mata kita oleh Tuhan, kita melihat kebenaran. Kita mau membayar harga itu. Karena Yesus membayar jauh lebih mahal dari itu. Sehingga Paulus mengatakan penderitaan sementara dalam dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang kelak kita akan terima. Kita dibuka, saudara, makanya banyak orang tidak mau sembuh kan. Saya pernah khotbah Yohanes pasal 5. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pada orang di tepi kolam itu. Lu kok ditanya maukah engkau sembuh? Ya pasti mau. Yesus tunggu dulu. Kalau pengemis itu misalnya, maukah engkau sembuh? Lah kalau aku sembuh aku gak bisa ngemis lagi, kerja apa gitu. Kadang-kadang ada orang gak mau sembuh loh saudara. Ada orang yang
diperhatikan banyak orang karena sakit. Maukah engkau sembuh? Loh kalau aku sembuh aku gak diperhatiin lagi sama semua orang. Ya. Aku sakit gak bisa kerja, ya sudah kamu diam-diam aja jadi putri Solo, putra Solo gitu ya. Terus orang lain yang kerja gitu. Begitu sembuh dia suruh kerja saudara. Enggak mau enggak enak gitu. Saya punya seorang murid, karena dia sakit, dia masuk sekolah boleh jam 9 saudara. Saya bilang kok ada murid di sebuah sekolah saudara, kok ada murid lihatnya datangnya jam 9, saya tanya sama kepala sekolah, Bu itu kok murid datangnya jam 9? Iya Pak dia sakit. Lah kenapa dia sakit harusnya datang jam 9, apakah sakitnya membuat dia tidak bisa datang jam 9? Baru dia mikir, kayaknya enggak ya gitu. Ya iya kan gitu. Dia enggak bisa jalan loh Pak, saya tahu dia enggak bisa jalan, tapi ini kan masalah disiplin bangun pagi gitu. Kecuali dia sakitnya tidak bisa tidur, nah itu celaka gitu kan ya. Ini kan sakitnya dia tidak bisa jalan, apa susahnya dia datang jam 7? Wah dia baru sadar gitu ya. Oh, tapi selama ini sudah terlalu diberikan keistimewaan. Wah berat saudara. Ya, akhirnya saya disiplin anak itu, bisa saudara datang pagi. Ya. Siapkah engkau untuk sembuh? Ya. Saya ketemu sama dia, saya bilang sama dia gitu. Saya tahu kamu itu tidak sakit. Udah kaget gitu. Kok bisa tahu begitu Pak? Iya, kamu mau menghukum papamu kan, kamu gak suka sama papamu. Maka kamu akhirnya pura-pura sakit supaya papamu sedih. Dia diam, kamu tidak bisa bantah. Saya mengamati kamu sudah setengah tahun, lewat banyak mata di sekitar ini. Kamu pernah manjat pagar kan? Udah kaget ya, ada yang tahu. Tahu dari mana Pak? Saya tahu gitu. Orang gak bisa jalan kok manjat pagar pada waktu lupa bawa kunci. Kamu pernah diam-diam jalan di mall kan? Dia diam. Ya. Siap gak kamu sembuh? Waduh. Dia kalau sembuh, dia kehilangan alat untuk menyakiti hati papanya. Ya. Jadi dia sengaja sudah bikin sakit untuk bikin sedih papanya. Suatu hari saya pernah kok ambil tongkatnya dia. Di depan para guru. Mau lihat mujizat gak Bapak Ibu? Wah kenapa Pak Ivan gitu? Saya ambil tongkatnya. Ayo sini jalan gitu kan ya. Guru-guru kejamnya minta ampun, jalan dia nangis. Ayo sudah enggak usah nangis, jalan kamu. Ya pokoknya kalau kamu enggak mau jalan di sini terus loh sampai nanti pelajaran selesai gitu. Ya, murid-murid sudah mulai ribut ya kan. Lihat-lihat di ruang kantor guru terus kemudian terjadi itu. Dia jalan. Jalan Tuhan gitu kan ya. Bukan jalan. Dia jalan itu. Terus ada yang guru mengatakan mujizat gitu kan ya. Saya bilang enggak Bu, ini bukan mujizat ya. Yang saya mengharapkan mujizat adalah dia betul-betul bisa melihat kebenaran. Apakah kamu mau sembuh? Itu pertanyaan saya. Apakah kamu siap untuk sembuh? Di dalam Tuhan, ya saya bicara sama dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kalau engkau betul-betul terima Yesus, ada pengampunan. Karena Yesus sudah mengampuni kamu. Kamu harus minta kekuatan untuk mengampuni orang yang menyakiti kamu. Dendam tidak menyelesaikan, kasih itu membangun. Saudara sekalian, orang tua tidak berani, si buta berani bayar harga. Dan orang yang sekarang sembuh ini tidak menunggu beriman kuat, berteologi strong untuk bersaksi. Saudara perhatikan, berapa banyak kita sudah belajar teologi begitu banyak, tetapi tidak berani bersaksi. Orang ini begitu sembuh, dia jujur kok. Kalau kita tanya sama dia, kenapa ada begitu banyak penderitaan? Kenapa percaya Tuhan? Buktikan adanya Tuhan. Dia tidak bisa ngomong saudara. Dia tahu apa gitu. Dia kemana-mana kesaksiannya simpel saudara. Aku cuma tahu satu. Tadinya aku buta, sekarang aku lihat. Dan itu disebabkan oleh Yesus. Titik. Dan dia bersaksi saudara. Ditentang, dia berani. Aku kan sudah bilang. Tadinya aku buta, sekarang aku lihat, dan itu karena Yesus. Dia bersaksi bagi Yesus. Berani saudara. Saudara apakah kita berani bersaksi? Tadinya aku hidupnya begini, sekarang aku hidupnya begini, dan itu adalah karena Yesus. Simple saudara. Kesaksian yang sederhana, tetapi kesaksian dari hati. Saya percaya saudara ada banyak pelatihan penginjilan dan sebagainya. Tapi pernah nggak kita pikir saudara ya,
Orang-orang di abad pertama itu orang Kristen itu kesaksiannya seperti apa? Secanggih apa? Apakah dia belajar metode apa? Enggak, saudara. Sederhana. Aku tadinya begini, sekarang aku begini, dan itu karena Yesus yang mengasihi aku. Dan dia berani bersaksi, saudara. Kamu butuh Yesus, kamu harus menerima Yesus. Dia mati bagi kamu. Pengenalan intim didapat karena dia berani bersaksi. Dia bersaksi, diintimidasi, makin kenal. Diintimidasi lagi, makin berani. Diusir, makin kenal Yesus. Itu sebabnya saudara, pengenalan akan Yesus ada 3 hal. Pertama, kita makin kenal Yesus lewat kitab suci, tentu saja. Lewat ajaran para nabi, para rasul, kita mengenal siapa Yesus. 2, kita mengenal Yesus kalau kita hidup dalam komunitas, saling mengasihi. Pada waktu kita saling mengasihi, kita lebih mengenal Yesus. Dan yang ketiga, kita lebih mengenal Yesus kalau kita melayani dan berani menderita demi nama Yesus, maka kita akan mengenal Yesus. Orang yang tadinya buta ini berani, saudara. Dia bersaksi, dia diintimidasi, dia diusir. Tapi apa yang dia dapat, saudara? Oh, kasihan kamu ya, rugi, kamu beda sama papa mamamu. Mereka tuh punya wisdom, kamu itu norak, kamu itu radikal. Enggak, saudara. Papa mamanya pulang begitu saja. Tetapi orang ini lebih kenal Yesus dengan intim. Pengenalan intim akan Yesus tidak muncul ketika kita menghindar. Tetapi ketika saya dan saudara berani bersaksi bagi dia. Maka mari saudara, jangan tunggu saudara sempurna baru bersaksi. Jangan tunggu. Jangan tunggu semuanya lengkap baru saudara bersaksi. Mari kita ingat, dia cuma tahu satu hal. Tadinya aku buta, sekarang aku melihat. Saya percaya saudara tahu banyak hal. Bersaksilah bagi Yesus dimanapun saudara ditempatkan. Nah kemudian saudara, poin berikutnya. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian ia bertemu dengan dia. Farisi mengusir, Yesus mencari, diusir benar-benar saudara-saudara, keterlaluan. Ia kehilangan komunitasnya saudara, tapi ia menemukan Kristus. Percayakah engkau pada anak manusia? Siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Engkau bukan saja melihat dia. Waduh, orang buta ini begitu melek, yang dilihat bukan cuma langit saudara, bukan pelangi. Yang dia lihat lebih indah dari semuanya itu. Dia lihat puncak dari segala puncak. Dia melek dan dia lihat Tuhan Yesus. Kamu melihat dia. Engkau telah melihat dia. Mujizat yang paling besar bukan sekedar orang buta melihat saudara. Tapi orang yang hidup dalam kegelapan sekarang bisa melihat siapa Yesus. Dan bukankah nanti sebentar lagi kita akan melihat kabin saudara. Kita berdoa, Tuhan, kabin itu adalah tempat mujizat. Dan kami tidak bisa melakukannya. Memberitakan yang benar, oke. Tetapi membuat orang bisa melihat kebenaran itu. Kecuali tangan Tuhan yang tumpang pada setiap orang itu. Membuka matanya. Sehingga dia bisa melihat, ini Yesus yang diberitakan. Dia Tuhan, saya mau sembah dia. Itu mujizat. Berapa banyak orang yang mengatakan melihat tetapi buta. Berbahagialah orang yang kata Yesus, buta tetapi mengatakan Tuhan aku buta. Tolong aku supaya aku bisa melihat. Saya tutup saudara. Kesimpulan 4 cara melihat. Tetangga tidak mau melihat. Orang tua melihat dan tahu, tetapi tidak mau bayar harga. Orang Farisi, sistemnya begitu kolot, sehingga bahkan ketika kebenaran berdiri di depan mereka, mereka mengatakan, kamu pendosa. Tetapi ada orang yang dulunya buta, yang tadinya mengatakan, aku tidak tahu, aku cuman tahu satu. Tetapi ia hidup setia kepada kebenaran yang sudah diterimanya. Dan akhirnya dia terus bergaul intim dengan kebenaran itu. Maka pertanyaan malam ini adalah, apakah saya masih bisa dikoreksi oleh terang? Apakah saya sudah begitu absolut sehingga
semua kesimpulan sudah ada? Atau apakah saya berani mengatakan, Tuhan Yesus tolong koreksi saya, challenge saya terhadap semua apa yang sudah saya anggap sebagai kebenaran. Terhadap diri saya, terhadap orang lain. Supaya saya dibuka matanya oleh Tuhan. Dan sebagai pemimpin, saya dan saudara, kita yang menjadi gembala, kita yang menjadi orang tua, menjadi guru sekolah minggu, menjadi guru dan sebagainya. Pertanyaan yang jauh lebih menakutkan adalah, apakah saya sendiri sungguh dapat melihat? Berapa banyak saudara pemimpin seperti yang digambarkan Tuhan Yesus, mereka itu tidak bisa melihat bagaimana bawa domba. Mari kita lihat di Indonesia, saudara. Dan itu ditanyakan, apakah gembala bisa melihat? Yesus melihat kumpulan orang dan dia mengatakan, kasihan loh. Orang-orang ini adalah sekelompok domba tanpa gembala, kata Yesus. Karena apa yang terjadi kejadian sebelumnya, saudara. Mereka tuh bilang Yesus sebagai kerasukan Beelzebul. Membedakan Tuhan dan setan aja tidak bisa, saudara. Gimana mau bawa orang pada Tuhan gitu. Tuhan hadir, ini orang kerasukan Beelzebul. Ya ampun, Tuhan sama setan itu kan pengetahuan paling dasar. Seorang tokoh agama mempelajari seluruh kitab suci, hafal banyak hal, lulus doktor dan tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana setan. Dan dia tuntun banyak gembala. Saudara sekalian, apakah saya sungguh dapat melihat? Mereka mengusirnya, tapi Yesus mendengar, lalu ia menemukan. Mari kita minta Tuhan, tolong supaya saya boleh melihat Engkau makin lama makin besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang besar. Dan Engkau telah mengirim Yesus Kristus mati bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat Yesus makin lama makin besar, melihat diri kami makin lama makin kecil. Kami rindu ya Tuhan bertumbuh seperti orang buta yang Tuhan sembuhkan. Yang paling utama bukan mata fisiknya, tetapi hatinya dicerahkan oleh Tuhan. Dan dia makin lama, bahkan lewat penderitaan, makin mengenal Yesus dan berakhir dengan sujud menyembah Dia. Tolong dalam hidup kami melihat kebenaran, kami berani bayar harga, dan kami bertumbuh dalam pengenalan yang makin akrab dan intim dengan kebenaran itu. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.